Assalamualaikum. Halo teman semuanya. Salam kami dari kelompok 1. Video kali ini kami akan berbagi pengalaman dan juga tips buat anak muda zaman sekarang supaya lebih termotivasi nih. Jadi simak video sampai akhir ya. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarullah dengan NIM 0404042169. Perkenalkan, nama saya Balkis Safira dengan NIM 0404042170. Perkenalkan, nama saya Dara Ayu Arifatul Zahra dengan NIM 0404042171. Nama saya Erin Nurrohmah dengan NIM 0404042172. Perkenalkan, nama saya Farah Nanda Nabila dengan NIM 0404042173. Impian saya secara umum, saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Karena pada dasarnya, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan sehingga saya dapat membanggakan orang tua saya, keluarga saya, dan orang terdekat saya. Secara pribadi, semoga saya selalu berada dalam jalan Allah dan dijauhkan di segala keburukan dan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya semoga istiqomah dalam hal tersebut. Impian terbesar saya adalah ingin menjadi orang sukses dunia akhirat sehingga bisa membahagiakan kedua orang tua, keluarga, hingga orang-orang sekitar saya. Impian saya yang pertama yakni bisa menjadi seseorang yang dapat berguna bagi saya sendiri maupun orang lain. Kedua, bisa membanggakan dan mengangkat derajat kedua orang tua. Dan yang ketiga, IPK atau nilai naik di setiap tahunnya. Saya memiliki beberapa impian. Yang pertama, yakni mungkin impian saya ini hampir sama dengan semua orang, yaitu membanggakan orang tua serta membahagiakannya. Yang kedua, yakni saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi diri saya maupun masyarakat sekitar. Impian saya yang selanjutnya yakni saya ingin menciarkan agama Islam ke pelosok-pelosok negeri yang dimana agamanya masih lemah. Semoga Allah meridhoi impian-impian saya. Bisa saya prediksi bahwa setiap orang memiliki suatu tujuan atau impian, 1, 2, bahkan banyak sekali. Begitupun saya sendiri. Impian saya mengenai pekerjaan di masa yang akan datang yakni tidak muluk-muluk. Cukup mendapat pekerjaan di salah satu perusahaan BUMN dengan jabatan manajer, bahkan lebih, dan saya bisa mempelajari hal itu. Namun terkadang tidak bisa dipungkiri bahwa kekecewaan, kegagalan sering muncul di dalam suatu proses pencapaian impian tersebut. Namun satu kata yang saya ingat dari Buya Hamka, tugas kita bukanlah hanya untuk berhasil, tugas kita adalah mencoba. Karena dari mencoba itulah kita mendapatkan kesempatan untuk berhasil. Pengalaman saya kuliah di UINSA sangatlah luar biasa. Menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri terbaik di Indonesia merupakan kebanggaan tersendiri pastinya. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari UINSA, termasuk menjadi mahasiswa Fakultas Dakwah Komunikasi. Dan saya merasa beruntung karena di sana saya dapat mengembangkan potensi yang saya miliki dan mendapatkan kesempatan untuk bertemu orang-orang yang hebat yang pastinya memberikan dampak dan perubahan yang positif terhadap pola pikir saya dan bagaimana saya memandang sesuatu. Idola saya ialah Bapak Khairul Tanjung. Ia adalah pengusaha sukses dan salah satu orang paling kaya nomor 6 di Indonesia. Di umur yang sudah menginjak 59 tahun ini, Khairul Tanjung sudah banyak mendirikan organisasi besar di Indonesia seperti Trans TV, Transmedia, dan masih banyak lagi. Selain menjadi pengusaha, lulusan kedokteran gigi Universitas Indonesia ini juga pernah masuk ke ranah pemerintahan. Ia menjadi Menteri Koordinator Perekonomian di era Susilo Bambang Yudhoyono. Ia memulai usaha kecil-kecilan dengan menjual buku, kaos, sepatu, meskipun berujung bangkrut. Namun, dengan semangat dan kesabaran tiada ujung, ia bisa menjadi pengusaha yang sukses dan dapat berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prestasi. Nah, ini nih yang sebenarnya buat saya juga bingung harus membuat video prestasi yang seperti apa.
Namun mungkin sedikit hal yang bisa saya banggakan mengenai diri saya sendiri. Saat di SMA, saya yaitu salah satu yang menjadi pelopor terbentuknya komunitas Go Green School Program dengan tanggung jawab menjadi bendahara satu, di mana di dalamnya memiliki program kerja yaitu mengajak sekumpulan orang untuk menanam tumbuh-tumbuhan di area sekolah, membersihkan lingkungan sekolah yang kemudian direncanakan untuk pembangunan greenhouse hidroponik. Dan yang terakhir, capaian kecil dari komunitas ini yaitu bisa memenangkan juara 1 lomba gaun daur ulang se-Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Pesan dari saya pribadi, mulailah hal kecil atau hal baru di lingkungan Anda. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Pentingnya percaya diri bagi anak muda. Kata orang bijak, kemenangan pertama seorang anak manusia terletak pada mentalnya. Di saat kita nggak yakin pada diri sendiri, jangan harap karya dan peristiwa besar akan terjadi. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Masa muda itu masa yang menyenangkan. Justru karena kalian belum dipaksa memutuskan kemana akan melangkah, maka belum diharuskan untuk berhasil. Ada 2 alasan kenapa kita nggak percaya diri. Yang pertama, saat kita nggak tahu kelebihan dan potensi kita ada di mana. Seperti jodoh, kelebihan dan potensi harus dicari dan dicintai. Yang kedua, kita terlalu sering mengeksploitasi dan dieksploitasi atas kekurangan kita oleh orang lain, mulai dibanding-bandingkan atau diukur dan diberi penilaian atas sesuatu yang bukan keahlian kita, atau bahkan terkadang kita sendiri yang malu untuk menunjukkan potensi yang kita miliki. Kenapa harus malu untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang? Justru stok malu-maluinnya dihabiskan di masa muda, agar di masa tua nanti nggak malu-maluin lagi. Karena tak ada kenyamanan di hari tua bagi kita yang malas-malasan di masa muda. Karena tugas kita bukan membuat orang lain percaya dengan menjadi unggul dalam semua hal, tapi segera temukan potensi yang ada pada diri dan segera asah itu ke titik the best version us atau versi terbaiknya kita. Ada yang bisa kita copy paste antara satu orang ke orang lain secara persis. Kita semua unik dengan masa lalu kita masing-masing, dan kita semua menarik dengan kelebihan dan potensi kita masing-masing. Percaya diri itu adalah tentang pembiasaan dan kebiasaan. Seseorang tidak bisa tampil di depan umum, tentu punya alasan khusus, entah trauma misalnya, atau jam terbang yang kurang, atau bahkan kesiapannya yang gak ada. Percayalah, masa muda itu masa yang menyenangkan, justru karena kalian belum dipaksa memutuskan kemana akan melangkah, dan masih banyak kalah yang boleh dilalui. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat organisasi. Yang pertama, yakni menambah relasi. Yang kedua, yakni belajar memahami orang lain. Di mana di suatu organisasi kita dipertemukan orang-orang banyak yang memiliki perbedaan masing-masing, di antaranya perbedaan sikap, latar belakang maupun yang lainnya. Di sini kita bisa belajar berkomunikasi terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan masing-masing. Yang ketiga, yakni melatih jiwa kepemimpinan. Bagi kalian yang memiliki cita-cita ingin menjadi gubernur, presiden, atau pemimpin yang lainnya, kamu bisa mengikuti organisasi loh. Di sini kamu bisa melatih jiwa-jiwa kepemimpinan kamu, sehingga nanti jika cita-citamu tercapai, kamu bisa yakin menjadi seorang pemimpin yang amanah, hebat, dan yang lainnya. Yang keempat, kita belajar manajemen waktu. Di suatu organisasi, kamu bisa manajemen waktu, belajar manajemen waktu. Bagi yang belum bisa manajemen waktu, kamu bisa belajar dari sini, yaitu kamu bisa memisahkan antara hal yang produktif maupun yang non-produktif. Yang non-produktif contohnya rebahan, scroll sosial media. Jadi kamu yang memiliki sikap rebahan, scroll sosial media, kamu bisa membangkitkan diri kamu loh melalui sebuah organisasi. Yang terakhir ini yang paling penting, yakni meningkatkan kemampuan komunikasi. Banyak sekali mahasiswa maupun yang lainnya, orang-orang yang lainnya
masih belum bisa mengikuti sebuah organisasi atau intinya itu masih malas mengikuti organisasi dikarenakan dia masih pesimis, masih belum memiliki rasa kurang percaya diri dalam sebuah organisasi. Kamu bisa memberikan gebrakan pada diri kamu dengan melalui sebuah organisasi untuk menciptakan rasa percaya diri kamu. Dan banyak sekali manfaat organisasi yang lainnya. Kamu bisa mengikuti organisasi di luar dari hal pendidikan, mulai dari ormas keagamaan maupun yang lainnya. Dan masih banyak lagi manfaat organisasi. Kamu tidak hanya bisa mengikuti organisasi di lingkungan kampus, perguruan tinggi, sekolah, maupun hal-hal lingkungan pendidikan yang lainnya. Kamu bisa mengikuti di luar dari lingkungan pendidikan, contohnya di masyarakat, di desa, maupun di kecamatan atau yang lainnya. Contohnya di desa kamu bisa mengikuti organisasi-organisasi masyarakat keagamaan, Karang Taruna, maupun yang lainnya. Masih banyak macam-macamnya organisasi. Jangan lupa bangkitkan semangat kamu untuk masa depan kamu. Wah, gimana nih? Keren kan? Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum.